Masih bersama kami pemirsa dalam dialog bincang hari ini. Tak terasa nih, tadi di segmen 1 kita udah bahas tentang bagaimana sih kondisi dari Bank Banten. Kemudian di segmen sebelumnya juga kita udah bahas nih tentang apakah pengalihan RKUD ke Bank Banten ini adalah sebuah solusi yang bagus. Nah, kita ada di segmen ketiga nih Pak, tapi kita masih membahas topik yang sama tentang Bank Banten dan juga pengalihan RKUD. Nah, dengan berbagai tanggapan ya Pak ya terkait dengan pengalihan RKUD ini ke Bank Banten, dan juga tadi kita juga mengingat track record Bank Banten nih Pak. Apakah ada alternatif lain Pak selain pengalihan ke Bank Banten? Dan kita juga akan menyinggung nih Pak terkait dengan salah satu ancaman lah ya gitu ya dari DPR yang memang akan memutus nih RKD-nya Pak ya. DAK-nya. DAK-nya nih kalau semisal ternyata pemerintah setempatnya tidak mau mengalihkan RKUD-nya. Bagaimana nih Pak? Ya jadi ini ya memang ini sudah ranah politik ya. Kalau namanya DPR pasti larinya ke situ. Ya, jadi nanti kebijakan ekonomi juga merupakan bagian dari kebijakan politik kan begitu. Ya, ini yang saya katakan perlunya adanya komunikasi ya. Artinya komunikasi ini kan bisa duduk bareng untuk bisa ya termasuk bagaimana resiko-resiko yang akan dihadapi. Ya. Nah, sehingga saya lihat ya kalaupun tadi instruksi dari Mendagri. Ya, ini kan ya merupakan bagian saja ya dari upaya bagaimana penguatan terutama khusus pendanaan, penguatan pendanaan dari sisi Bank Banten. Istilahnya darah segar yang akan ditambahkan kepada Bank Banten. Pada satu sisi memang bisa saja, tapi saya agak repot karena gini, dengan dana yang besar ini akan saya katakan tadi sebelumnya adalah akan lebih leluasa, ya perbankan atau Bank Banten dalam hal ini untuk kemudian melakukan pangsa pasarnya, mau dia mau main kemana, ya supaya apa yang kemudian dititipkan sebagai dana pihak ketiga itu bisa memberikan satu timbal balik yang lebih besar, ya namanya bisnis perbankan ya pasti ke situ, ya. Nah, sehingga kita harapkan di samping memang tadi upaya-upaya diplomasi lah katakan atau komunikasi politik seperti apa, lebih kepada untuk penguatan dana perbankannya. Yang kedua tentu ya tadi bagaimana Bank Banten sendiri untuk mulai mengekspansi ya segmentasi pasar dia akan gunakan apa. Ya kalau saya melihat kalau bank daerah ya itu kecenderungannya kan lebih kepada kredit konsumtif, ya artinya ya ASN yang pinjam untuk kebutuhan apa itu kemudian didanai dan gampang dan lebih sederhana ketika mereka itu dan cara apa ya dipotong lah gajinya segitu. Nah kalau dengan bisnis lain dalam arti upaya-upaya untuk kemudian apalagi nanti kan prospek bagaimana pembangunan Banten ini juga membutuhkan pendanaan. Ya. Nah ini kan Pemprov sebagai penanggung jawab pembangunan di provinsi termasuk juga kabupaten kota itu bisa memanfaatkan dana tadi. Ya, ini yang saya harapkan bisa menjadi bagian solusi ya untuk pendanaan di daerah. Ya. Cuma ya tadi PR besarnya dari Bank Banten tentu adalah bagaimana dari sisi likuiditas, dari sisi ya kesehatan perbankan lah dengan indikator-indikatornya tadi ya itu bisa lebih meningkat ya untuk kemudian menunjukkan bahwa kinerja itu lebih baik gitu seperti itu. Baik. Kemudian nih Pak, tadi kita udah banyak lah berbicara tentang Bank Banten dengan kondisinya. Apa sih Pak memang tantangan nih yang akan dihadapi Bank Banten sendiri? Ya saya melihat sekarang adalah kebutuhan masyarakat yang tentu bisa berubah ya. Kemudian yang kedua juga faktor teknologi. Sekarang kita tidak bisa menafikan kehadiran kecepatan teknologi, apalagi dengan AI gitu ya. Betul. Ya, artificial intelligence itu sekarang luar biasa ya. Nah, ini juga artinya dari sisi bisnis perbankan bisa saja. Kemudian itu ya tuntutan masyarakat akan fasilitas pelayanan ya, yang lebih efisien gitu ya, dan dana yang lebih murah. Ya. Ini kan termasuk juga bagaimana cost of fund dari dana yang dimiliki Bank Banten ini bisa memberikan tadi kemanfaatan. Ya. Terutama saya ingin berpesan lah itu UMKM kita yang harus didahulukan karena mereka ya kendala yang selalu menjadi alasan itu kan masalah keuangan permodalan menurut saya. Nah, Bank Banten hadir untuk mendampingi ya. Terus kemudian yang tadi saya juga sempat singgung untuk kemudian bagaimana tidak hanya dari sisi perbankannya tapi dari sisi perkembangan UMKM ya dari sisi produk, packaging, termasuk pemasaran. Ya makanya saya katakan ini memang kalau dalam istilah konsep teori mungkin holistik ya atau kemudian secara komprehensif atau kemudian yang kedua membutuhkan kolaborasi. Ini kan jargon-jargon yang kadang sering diungkapkan. Jadi ya di situ ada pemerintah,
ada perbankan, ada pelaku usaha, termasuk kami dari perguruan tinggi ya harus diikutkan gitu. Iya, betul. Ya, atau kemudian dengan media. Ini media kan bagian dari edukasi, Iya, ya, betul. memahamkan literasi masyarakat bagaimana perbankan yang jadikan kebanggaan Banten ini juga bisa berkembang gitu. Jadi dukungan masyarakat dengan adanya media atau melalui selat TV ini juga bagian yang bisa untuk menguatkan itu. Jadi memang berbagai pihak ya Pak ya, Betul, nggak yang bisa sendiri turut ya. serta nggak bisa sendiri dong pastinya ya Pak Iya. ya. Tentunya juga kan masyarakat yang lainnya pun ini harus tahu ya Pak ya, Betul. terkait dengan bagaimana sih memang Bank Banten dan yang lain-lain. Nah ini juga akan membantu nih dengan kemajuan Bank Banten itu sendiri. Nah kemudian Pak, tadi juga Bapak sempat singgung terkait dengan UMKM. Iya. Bagaimana sih Pak peran Bank Banten nih dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal? Ya, saya lihat ini memang Banten atau mungkin yang memiliki daerah kan sebenarnya kabupaten kota ya. Iya. Itu kan juga punya satu potensi ekonomi ya. Apalagi kalau saya melihat ini ada hal yang harus kita sikapi ketika di adanya tol Serang Panimbang. Ini kan sebetulnya menghubungkan antara Banten Utara dan Selatan. Memang ya kita akui bahwa ada satu gap kesenjangan, ketertinggalan antara utara yang berbasis industri dan selatan yang berbasis pertanian. Ataupun pariwisata. Nah, disinilah daerah yang ini perlu menjadikan pusat-pusat pertumbuhan. Dan hanya pusat-pusat pertumbuhan ini kan membutuhkan pendanaan. Betul. Nah, diharapkan nanti pemerintah kabupaten kota dengan ikut bergabungnya di Bank Banten itu pun bisa memberikan satu informasi. Ini loh yang kita butuhkan, ayo kita bareng-bareng gitu. Ini perencanaan pengembangannya sehingga kita harapkan dengan kehadiran Bank Banten ini bisa memberikan kemanfaatan ya, terutama pembangunan daerah di kabupaten kota ya, kemudian terutama yang masih punya potensi itu kan di wilayah selatan ya, pariwisatanya cukup bagus ya, sumber daya alamnya juga masih cukup melimpah gitu ya. Ini yang bisa ditangkap sebagai prospek bisnis ya oleh Bank Banten untuk bisa mengembangkan, termasuk bisa meningkatkan ya kesejahteraan masyarakatnya, sehingga tagline-nya Bank Banten sebagai mitra, kemudian bisa mensejahterakan bersama itu kan ya betul-betul terjadi ya Pak ya, seperti terjadi itu, ya. betul sekali. Nah jadi tadi juga ya Pak ya, kalau semisal untuk membantu pembangunan ekonomi lokal ataupun UMKM, bukan hanya mendanai ya Pak ya maksud saya, tapi juga harus memang mendampingi seperti itu. Jadi melakukan pembinaan ya, agar ini kan tidak yang berpangku tangan terus-menerus ya Pak ya. Nah Pak, apakah ada nih Pak kebijakan tertentu yang Bapak rekomendasikan nih kepada Bank Banten selaku pengamat ekonomi? Ya dengan katakanlah kalaupun ini bisa terlaksana dengan bergabungnya kabupaten kota dari sisi pendanaan ya, itu akan memperkuat pendanaan dari Bank Banten, sehingga saya katakan Bank Banten harus bersiap untuk melakukan ya katakanlah kajian atau mungkin saya yakin sudah dilakukan ya. Jadi ekspansi dari sisi pangsa pasar ini yang harus dipikirkan, dan juga yang kedua tentu juga harus ada dukungan teknologi tadi ya, agar bagaimana produk-produk itu yang kemudian ditawarkan dan sebagainya itu memiliki efisiensi kan begitu ya, sehingga ya kinerja Bank Banten sendiri juga akan dengan sendirinya akan meningkat begitu. Kemudian yang kedua kalau saya boleh katakan ya ini satu hal yang harus ditangkap oleh saya katakan tadi UMKM, karena UMKM ini kalau dengan perbankan lain yang memang agak sukar karena katakanlah persyaratan yang tidak bankable, ya hadirlah kemudian Bank Banten tentu didampingi atau mendapatkan remunerasi dari pemerintah daerah, mana yang memang perlu dibantu dan sebagainya. Tentu dibantu sekali lagi tadi disampaikan, kita diskusikan tidak hanya dari sisi pendanaan. Itu yang nanti akan melibatkan juga kita perguruan tinggi ya untuk pemasarannya, dengan kita menggunakan jejaring pengusaha-pengusaha ya, terutama juga saya mungkin rekomendasikan dengan Kadin, Kamar Dagang Indonesia, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota. Ini kan mereka adalah pelaku-pelaku usaha di daerah. Nah ini yang harus kemudian dilibatkan ya, karena mereka juga ada asosiasi-asosiasi ya, banyak sekali asosiasi yang kemudian bisa menjadikan istilahnya mitra gitu ya, untuk bisa semakin menyentuh pada pembangunan daerah yang memang itu bisa dipetakan gitu. Ya tentu juga keberadaan Bapeda sebagai perencanaan pembangunan, think tanknya daerah ini juga berperan penting. Nah, kayak ini semuanya sinkron nih ya, dari sisi dari sisi finansialnya, dari sisi perencanaannya, dari sisi akademisinya, termasuk dari sisi pelaku usahanya, termasuk media. Ya, karena media kalau selalu disampaikan informasi itu kan sebagai menambah literasi, sebagai informasi dan sebagainya. Jadi mengedukasi juga betul, ya Pak. Seperti itu. Wah Pak,
tak terasa nih Iya, ya. udah 1 Kita jam. sudah hampir sudah 30 menit berjalan nih Lebih, ya. Pak ya. Nah, tapi untuk menutup nih Pak ya dari pembicaraan kita hari ini, boleh Pak kasih closing statement terkait dengan tema kita hari ini, pengalihan RKUD ke Bank Banten. Apakah solusi? Ya, ya baik pemirsa Sultan TV yang saya hormati, ya jadi dari diskusi awal sampai di akhir ini, ya kita berharap ya apa yang menjadi impian para pendiri ataupun sesepuh kita ya, kita memiliki satu bank pembangunan daerah, dalam ini adalah Bank Banten, itu bisa menjadi kebanggaan. Ya tentu bahwa dalam perjalanannya ya kita mengetahui seperti itu, tapi kita harus melihat ke depan ya. Jadi optimisme itu penting. Kemudian yang kedua, adapun permintaan dari Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan bagaimana daerah kabupaten kota untuk bisa berpartisipasi, ya ini masalah bahasa komunikasi yang mudah-mudahan ini bisa berjalan baik ya. Sehingga ini yang akhirnya kalau memang itu bisa terjadi akan menambah kekuatan pendanaan dari sisi Bank Banten. Kemudian yang kedua juga akan memberikan keleluasan Bank Banten dalam mengekspansi bisnisnya. Dan ini sudah saya yakin sudah dipikirkan ya. Jadi bagaimana Bank Banten dari sisi finansial, dari sisi likuiditas, dari sisi kinerja perbankannya, ya itu kan sudah menunjukkan yang positif lah ya. Nah, bagaimana kita kawal, bagaimana kita kuatkan ya, terutama stakeholdernya ya, termasuk juga masyarakatnya ya, tetap juga media bisa memberikan informasi dan edukasi ya, bagaimana yang sebenarnya sebagainya, sehingga kita harapkan ya kehadiran Bank Banten ini memang menjadi kebanggaan dan dirasakan kemanfaatannya seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu, kita harapan bersama ya. Tetap kita harus optimis. Ya. Betul sekali, amin ya rabbal alamin deh Pak ya. Tadi ada banyak sekali harapan nih untuk Bank Banten, dan tentunya tadi apa yang kita perbincangkan hari ini ya Pak ya, semoga ini juga bisa menambah wawasan ya Pak ya kepada pemirsa Setia Sultan TV ataupun kepada seluruh masyarakat di Banten. Dan yang terakhir tadi ya Pak ya, terkait dengan saran kebijakan, semoga nih dari pihak Bank Banten ini juga bisa menonton acara kita nih Pak ya, jadi tahu nih apa sih gitu ya, ada saran-saran yang kiranya bisa dilakukan untuk memperbaiki kinerja dari Bank Banten itu sendiri. Baik Pak, terima kasih sama-sama sudah hadir di Sultan TV ini juga Pak. sudah diundang ya. Nanti kita mungkin bisa ketemu lagi Pak di yang lain nih, di segmen yang lain ataupun nanti dengan topik yang lebih panas lagi nih Pak. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Baik, pemirsa Setia Sultan TV, demikian perbincangan kita hari ini dengan Bapak Hadi selaku pengamat ekonomi, membahas terkait dengan pengalihan RKUD ke Bank Banten. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Rodlorida, dan juga kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.